Tsutomu Miyazaki. Dia adalah seorang pembunuh berantai legendaris. Dia terkenal sebagai psikopat, pedofilia, nekrofilia, pemerkosa, dan kanibal asal Jepang. Biasanya dia disebut sebagai The Otaku Murder, atau biasa disebut sebagai pembunuh otaku, dan juga Dracula Miyazaki, hingga The Little Girl Murder. Dia telah menculik dan membunuh 4 anak gadis muda di Jepang. Dan kebrutalan Miyazaki ini sudah dilakukan dari Agustus 1988 hingga Juni 1989. Setelah ayah dari seorang anak memergoki Miyazaki sedang memotret anaknya tanpa busana. Saat ditangkap, polisi terkejut melihat ratusan hingga ribuan video-video porno dan horor milik Miyazaki. Meskipun psikiater menganggap Miyazaki mengalami gangguan mental, tapi dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Hingga pada tahun 1997, hakim memutuskan saudara Miyazaki harus dihukum mati dengan sistem hukuman Jepang, yaitu digantung. Dan eksekusinya baru terlaksana tahun 2008 yang lalu. Tsutomu Miyazaki, meskipun pada akhirnya dia tumbuh menjadi salah satu pembunuh anak paling sadis di Jepang, namun sebenarnya kisah hidup Miyazaki dimulai sebagai anak yang lembut dan pendiam. Dia dilahirkan secara prematur pada Agustus 1962 dengan cacat lahir yang membuatnya tidak bisa sepenuhnya menekuk pergelangan tangannya, sehingga Miyazaki harus menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian sebagai korban bullying. Karena kekurangannya itu, Miyazaki selalu menyendiri dan jarang mengikuti acara sosial atau berteman dengan banyak orang. Dia sering menyembunyikan tangannya di foto karena malu. Dia memiliki hobi menggambar yang hanya dia lakukan saat sendirian di rumah. Meskipun Miyazaki bukan siswa yang hebat dalam bersosialisasi, namun dia merupakan salah satu seorang siswa terbaik yang berada di peringkat 10 teratas. Bahkan ketika dia pindah sekolah ke Nakano, Tokyo, dia tetap masuk dalam deretan siswa terbaik dan menjadi harapan para guru. Namun, semua harapan itu sirna begitu saja. Secara tiba-tiba, nilai Miyazaki mulai turun drastis dari peringkat 10 teratas dengan cepat merosot ke peringkat 40 dari 56 siswa yang ada di kelasnya. Hingga pada akhirnya dia tidak diterima sebagai mahasiswa Universitas Meiji dan terpaksa mengikuti pelatihan setempat untuk belajar menjadi teknisi foto. Tidak jelas mengapa nilai dari prestasi Miyazaki bisa turun drastis seperti itu. Namun, banyak orang yang mengatakan itu ada hubungannya dengan kehidupan keluarganya. Keluarga Miyazaki adalah keluarga yang cukup berpengaruh di distrik Itsukaishi, Tokyo. Karena ayah Miyazaki memiliki sebuah media surat kabar, Miyazaki diharapkan dapat mengambil alih pekerjaan ayahnya ketika dia pensiun. Namun, nyatanya Miyazaki tidak tertarik untuk melakukannya. Miyazaki yakin bahwa keluarganya hanya memperdulikan finansial dan hal materi lainnya, sehingga Miyazaki memutuskan untuk menjauhi keluarganya itu. Miyazaki berkata, "Ketika aku mencoba berbicara dengan orang tuaku tentang masalah yang kualami, mereka selalu mengabaikanku," kata Miyazaki kepada polisi setelah penangkapannya. Satu-satunya orang yang dipercaya oleh Miyazaki adalah kakeknya itu, yang menurutnya adalah satu-satunya orang yang peduli dengan masalah dan kebahagiaan pribadinya. Miyazaki juga merasa adik perempuannya membencinya, sehingga dia memiliki hubungan yang sedikit lebih baik dengan kakak perempuannya itu. Saat kuliah, keanehan mulai terjadi pada Miyazaki. Salah satunya adalah ketika dia membidik selangkangan pemain wanita saat bermain tenis. Dia juga mulai memuaskan hasratnya melalui majalah porno. Namun, lama-kelamaan dia mulai merasa bosan dengan hal tersebut. Miyazaki berkata, "Mereka menutupi bagian yang terpenting," katanya lagi kepada polisi setelah penangkapannya. Saat itu pemerintahan Jepang memiliki undang-undang pornografi yang cukup aneh, yaitu keharusan memberi sensor kepada rambut kemaluan dan bukan organnya itu sendiri. Sehingga
Pada tahun 1984, Miyazaki mulai mencari sesuatu yang menurutnya bisa memuaskan karena tidak ada sensor tersebut, yaitu pornografi anak. Meskipun dia tinggal bersama orang tua dan saudara perempuannya, namun Miyazaki menghabiskan sebagian besar waktunya bersama kakeknya itu. Bahkan ketika masa-masa depresi dan percobaan bunuh dirinya, sang kakek yang membantunya melewati itu semua. Dan kemudian pada tahun 1988, kakeknya meninggal dunia. Dan untuk Tsutomu Miyazaki, ini adalah hal yang paling dia takuti dalam hidupnya. Sehingga diyakini saat inilah titik kritis ketika dia berubah menjadi seorang The Otaku Killer. Pasti ada pertanyaan, apakah Tsutomu Miyazaki mengalami gangguan ini sejak kecil? Atau baru mengembangkannya sebagai reaksi atas kematian kakeknya? Kita masih tidak dapat diketahui pasti. Namun perubahan sifatnya memang terlihat jelas setelah kematian sang kakek itu. Yang pertama kali merasakan perubahan tersebut adalah anggota keluarganya. Mereka melaporkan bahwa Miyazaki mulai suka mengintip adik perempuannya mandi. Bahkan, tidak segan-segan menyerang jika ketahuan. Dia bahkan pernah menyerang ibunya. Kengerian lainnya adalah pengakuan Miyazaki yang mengatakan bahwa setelah kakeknya dikremasi, dia memakan sebagian abunya agar merasa dekat dengannya, sekaligus menjauhkan diri dari seluruh keluarganya. Miyazaki berkata, "Saya merasa sendirian, dan setiap kali aku melihat seorang gadis kecil bermain sendiri, rasanya seperti melihat diriku sendiri," katanya setelah penangkapan itu. Tapi itu semua masih belum cukup mengerikan. Pada Agustus 1988, hanya 1 hari setelah ulang tahunnya yang ke-26, Tsutomu Miyazaki menculik Marikono yang berusia 4 tahun. Menurut Tsutomu Miyazaki, dia hanya mendekatinya ketika dia bermain di luar, membawanya ke mobil, lalu pergi. Dia mengantarnya ke daerah berhutan di barat Tokyo dan memarkir mobil di bawah jembatan yang tidak bisa dilihat oleh orang yang lewat. Selama setengah jam, keduanya menunggu di dalam mobil. Kemudian, Miyazaki membunuh anak gadis itu, membuka pakaiannya, dan memerkosanya. Dia dengan hati-hati meninggalkan pakaiannya, meninggalkan tubuh telanjangnya di hutan, dan kembali ke rumah dengan pakaiannya. Selama beberapa minggu, dia membiarkan mayat gadis tersebut membusuk di hutan. Namun dia tetap memeriksanya secara berkala, hingga akhirnya dia memutuskan tangan dan kaki Marikono dan menyimpannya di lemari. Setelah itu, Miyazaki mulai meneror keluarga Marikono itu. Dia menelpon dan menghembuskan napas berat tanpa berkata sedikit pun. Bahkan, jika keluarga Marikono itu tidak mengangkat teleponnya, dia akan terus menelpon selama berjam-jam hingga panggilannya diangkat. Berminggu-minggu kemudian, sejak Marikono menghilang, Miyazaki mulai mengirimi pihak keluarga dengan kotak yang berisi bukti-bukti mengerikan tersebut. Pada bulan Oktober 1988, Miyazaki menculik seorang gadis kecil kedua. Korban keduanya adalah Masami Yoshizawa yang berusia 7 tahun, yang kala itu terlihat oleh Miyazaki saat dia berjalan pulang. Kala itu Miyazaki mencoba menawarnya tumpangan. Dan kemudian seperti apa yang dia lakukan dengan Marikono, dia mengantarnya ke hutan terpencil dan membunuhnya. Sekali lagi, dia melakukan pelecehan seksual terhadap mayat gadis tersebut dan membiarkannya telanjang di hutan saat dia membawa pakaiannya pulang. Pada saat itu, kepanikan mulai menyebar di antara para orang tua yang memiliki anak gadis di prefektur Saitama, Jepang. Dalam 8 bulan ke depan, Miyazaki terus mencoba melakukan aksinya dan berhasil mendapatkan 2 korban lagi, dan keduanya tewas dengan cara yang sama. Salah satunya adalah Erika Namba yang berusia 4 tahun. Sama seperti Yoshizawa, Erika diculik saat berjalan pulang. Namun kali ini, Miyazaki yang memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepas pakaiannya sendiri di jok belakang. Sebelum membunuhnya, Miyazaki mengambil beberapa foto tubuhnya lalu memerkosanya. Setelah itu, dia baru membunuhnya lalu mengikat tangannya dan kakinya.
Hal ini cukup menyimpang dari motif yang dia lakukan kepada dua korban sebelumnya. Bahkan, alih-alih meninggal tubuh Erika di lokasi pembunuhan, dia meletakkan di bagasi mobilnya di bawah spray. Kemudian, dia membuang tubuhnya begitu saja di tempat parkir dan pakaiannya di dekat hutan. Seperti keluarga Marikono, keluarga Erika Namba juga menerima catatan yang mengerikan yang disatukan dari clipping sebuah majalah yang berisi Erika dingin, batuk, tenggorokan, beristirahat, kematian. Dan korban terakhir sang otaku pembunuh adalah yang paling mengerikan, yaitu Ayako Namoto, seorang gadis berusia 5 tahun yang diculik oleh Miyazaki pada bulan Juni 1989. Kali ini Miyazaki berhasil meyakinkan gadis tersebut untuk membiarkannya memotret dirinya. Hingga akhirnya Miyazaki membunuhnya dan membawa mayat gadis itu pulang ke rumah. Di rumahnya, dia menghabiskan waktu 2 hari untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mayat Ayako, memotretnya dan melakukan masturbasi. Dan pada akhirnya, dia memotong-motong tubuh gadis kecil tersebut, meminum darahnya, dan mengunyah tangan serta kakinya secara langsung. Kemudian, setelah tubuh tersebut mulai membusuk, Miyazaki lalu memotong-motongnya dan menyembunyikannya ke berbagai lokasi di sekitar Tokyo, seperti tempat pemakaman, toilet umum, dan di dalam hutan. Namun 2 minggu kemudian, Miyazaki mengambil kembali bagian potongan tubuh tersebut karena takut ditemukan oleh polisi dan memilih untuk menyimpannya di lemari rumahnya. Beberapa hari kemudian, Tsutomu Miyazaki menyaksikan polisi mengumumkan penemuan-penemuan apa saja kepada media Jepang. Dan saat itulah Miyazaki mengirimkan surat pengakuan kepada orang tua Ayako, yang dimana dia menggambarkan kondisi tubuh gadis kecil tersebut yang sedang dalam pembusukan. Miyazaki berkata, "Sebelum aku menyadarinya, mayat anak itu sudah menjadi kaku. Aku ingin menyilangkan tangannya di atas payudaranya, tetapi tangannya tidak mau bergerak. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya muncul bercak merah, seperti bendera Hinomaru. Setelah beberapa saat, tubuhnya dipenuhi stretch mark. Tadinya sangat kaku, tapi sekarang terasa seperti penuh dengan air. Dan baunya, bagaimana menjelaskannya baunya ya?" katanya. "Seperti sesuatu yang tidak akan pernah kamu cium di seluruh bagian dunia manapun," kata Miyazaki. Dan berlari untuk memanggil ayahnya yang segera datang dan menemukan Miyazaki yang sedang mengambil foto putrinya di dalam mobil. Ayah gadis tersebut langsung menyerang Miyazaki dan mengeluarkan putrinya dari mobil. Namun, Miyazaki berhasil melarikan diri. Untungnya, Miyazaki kala itu memutuskan untuk kembali dan mengambil mobilnya. Dan pada saat itulah polisi menyergapnya. Setelah penangkapan tersebut, polisi mulai menggeledah apartemen Miyazaki dan menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di apartemen Miyazaki, polisi menemukan lebih dari 5.000 kaset video anime, film bergenre slasher, dan video buatan sendiri yang berisi kekejian Miyazaki dengan para korbannya. Mereka juga menemukan foto korban dan potongan pakaian mereka. Dan tentu saja, mereka menemukan tubuh korban keempatnya yang membusuk di lemari kamar tidurnya. Dalam persidangannya, Tsutomu Miyazaki terlihat sangat tenang. Wartawan mencatat bahwa dia hampir tidak peduli dengan penangkapannya dan sama sekali tidak terganggu oleh hal-hal yang telah dia lakukan atau nasib yang akan dia hadapi nanti. Dia menjawab pertanyaan dengan lancar dan tenang, bahkan tampak hampir rasional dalam pemikirannya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah melakukan kejahatan yang tidak masuk akal. Ketika ditanya tentang kejahatannya, dia menyalahkan manusia tikus, seorang alter ego yang tinggal di dalam dirinya, dan memaksanya untuk melakukan hal-hal kejam tersebut. Psikoanalis yang memeriksanya selama persidangan menunjukkan kurangnya hubungan dengan orang tuanya sebagai tanda awal dari gangguannya. Mereka juga mencatat bahwa karena dia tidak memiliki hubungan dengan keluarganya, dia memilih malah beralih ke dunia fantasi, termasuk manga dan film bergenre pembunuhan, untuk memberinya penghiburan. Sementara itu, orang tuanya secara terbuka tidak mengakui Miyazaki dan ayahnya menolak untuk membayar biaya hukumannya. Dan kemudian,
Tidak disangka-sangka, ayah Miyazaki bunuh diri pada tahun 1994 karena kecewa. Istilah otaku berarti seseorang yang memiliki minat obsesif pada manga atau anime, sehingga media langsung mencap Miyazaki sebagai seseorang otaku pembunuh ala The Otaku Killer. Dan karena kejadian ini juga, kata otaku menjadi salah satu hal yang sensitif di Jepang pada saat itu. Namun di sisi lain, penggemar seni menolak label tersebut dan berpendapat bahwa tidak ada dasar untuk klaim mereka bahwa manga telah mengubah Miyazaki menjadi seorang psikopat dan pembunuh. Di zaman sekarang argumen ini mungkin dapat disamakan dengan argumen yang menyatakan bahwa video game mempromosikan kekerasan senjata. Meskipun 3 tim analitik terpisah memeriksanya selama persidangan 7 tahun yang berlalu untuk menentukan apakah dia sakit mental atau tidak agar dia mendapatkan pengurangan hukuman. Namun pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa dia melakukan semua itu dalam keadaan sadar dan berpikiran sehat, sehingga hukuman yang dia jatuhkan adalah hukuman mati. Dan kasusnya berakhir ketika The Otaku Killer Tsutomu Miyazaki itu harus bertanggung jawab dengan kejahatan mengerikannya yang telah dia lakukan. Dia digantung pada tahun 2008 yang lalu. Pembelajaran yang dapat diambil dari sebuah kasus ini adalah jangan pernah coba-coba untuk menonton video-video porno, karena salah satu bibit dari pembunuhan berantai itu gemar menonton video porno. Dan untuk kalian yang sering membuli orang-orang, stop dari sekarang, karena psikopat juga terlahir dari orang-orang yang terbuli. Dan untuk orang-orang tua yang menonton ini, saya harap harus tetap mengawasi anak-anaknya, karena kejahatan tidak mengenal tempat dan juga kejahatan ada di mana-mana. Be careful and don't panic. Saya YMF undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.